Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Bayangkan sebuah rezim militer yang gagah perkasa, yang memiliki tank, senapan, dan ribuan intelijen. Siapakah musuh yang paling mereka takuti? Bukan pasukan asing, bukan pula pemberontak bersenjata. Musuh yang membuat mereka gemetar ternyata hanyalah seorang pria bertubuh kecil, kurus, berwajah ndeso, dan bicaranya cadel. Namanya Wiji Tukul. Dia tidak punya pangkat, dia tidak punya harta. Sehari-hari, dia hanya seorang tukang pelitur mebel yang tinggal di kampung kumuh pinggir kali. Tapi, di mata Orde Baru, pria kecil ini adalah bom waktu yang harus dijinakan. Mengapa dia begitu berbahaya? Karena Wiji Tukul memiliki senjata yang tidak bisa ditangkis oleh tameng besi, kata-kata. Puisi-puisinya bukan tentang bunga atau rembulan. Puisinya adalah jeritan perut yang lapar, amarah buruh yang diperas, dan keberanian untuk menolak tunduk. Kalian pasti tahu kalimat sakti ini. Hanya ada satu kata, lawan. Itu adalah bait terakhir puisinya yang berjudul Peringatan. Kalimat pendek itu menyebar seperti api liar, disalin lewat mesin fotokopi buram, dibacakan di pabrik-pabrik, dan diteriakan oleh ribuan mahasiswa saat meruntuhkan kekuasaan Soeharto. Namun, harga untuk sebuah kebenaran di masa itu sangatlah mahal. Wiji Tukul harus membayar keberaniannya dengan nyawanya atau setidaknya dengan kebebasannya. Menjelang reformasi 1998, di saat fajar demokrasi yang ia impikan mulai menyingsing, Wiji Tukul justru menghilang, ditelan gelap. Hingga detik ini, tidak ada yang tahu di mana rimbanya. Apakah dia masih hidup dan bersembunyi, ataukah jasadnya terkubur tanpa nama di suatu tempat? Piring makannya di rumah masih kosong, dan istrinya, Sipon, menunggu dalam ketidakpastian seumur hidupnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sang penyair cadel. Kita tidak hanya akan bicara soal misteri hilangnya, kita akan melihat bagaimana kemiskinan di Solo membentuk jiwanya. Bagaimana ia mengubah cacat fisiknya, cadel, menjadi kekuatan orasi yang memukau. Dan bagaimana kisah pelariannya yang menegangkan dari kejaran intelijen berpindah dari satu kota ke kota lain dengan menyamar. Inilah kisah Wiji Tukul, suara yang tak bisa dibungkam. Si Kadel dari Lorong Kaloran. Kisah ini bermula di Solo, 26 Agustus 1963. Wiji Widodo, nama aslinya sebelum menjadi Tukul, lahir di Kampung Kaloran. Ini bukan kawasan elit, ini adalah kampung kumuh yang akrab dengan banjir. Jika hujan deras turun, air sungai meluap masuk ke dalam rumah, membawa lumpur dan sampah. Ayahnya seorang tukang becak, ibunya pedagang ayam bumbu. Kemiskinan adalah selimut Wiji sejak bayi. Dia tidak punya mainan mahal. Taman bermainnya adalah genangan air keruh dan ganggang sempit yang berbau lembab. Wiji tumbuh melihat realitas yang keras. Tetangganya digusur, teman-temannya putus sekolah, dan orang tuanya banting tulang hanya untuk sepiring nasi. Wiji punya mimpi sederhana. Dia ingin sekolah seni. Dia ingin masuk SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Tapi apa daya, uang tak cukup. Dia terpaksa putus sekolah. Daripada meratapi nasib di pojokan, Wiji memilih turun ke jalan. Dia menjadi loper koran, dia menjadi calo tiket bioskop, dan pekerjaan terlamanya, tukang pelitur mebel. Setiap hari paru-parunya menghirup bau tiner yang menyengat. Tangannya kasar mengamplas kayu, tapi justru di tengah debu kayu itulah otak puitisnya bekerja. Dia tidak menulis tentang bunga mawar atau senja yang indah. Dia menulis tentang bau keringat, tentang upah murah, tentang lapar. Jalanan menjadi universitasnya. Ada satu hal yang membuat Wiji sering diejek orang, dia cadel. Lidahnya keluh, setiap bicara, kata-katanya terselip dan gagap.
Bagi banyak orang, kekurangan fisik ini bikin minder. Tapi Wiji berbeda. Dia menemukan obat untuk lidahnya, puisi. Ajaibnya, ketika Wiji berdiri di panggung dan membacakan puisi, gagapnya seolah hilang. Intonasinya menjadi khas, patah-patah tapi bertenaga, seperti hentakan palu. Dia bergabung dengan teater jagat. Dia mengajarkan bahwa seni bukan hanya milik orang kaya di gedung ber-AC. Seni harus turun ke tanah, menyuarakan jeritan tukang becak dan buruh pabrik. Dari sinilah nama Tukul, artinya tumbuh, mulai melekat. Dia adalah benih yang tumbuh di tanah gersang. Di tengah debu jalanan, Wiji menemukan mata air. Dia bertemu dengan Siti Diah Sujirah atau yang akrab dipanggil Sipon. Sipon adalah buruh pabrik garmen. Sama seperti Wiji, Sipon punya jiwa pemberontak dan berani. Kisah cinta mereka jauh dari kata romantis ala film. Pacaran mereka diwarnai diskusi tentang nasib buruh dan demonstrasi. Mereka menikah dengan modal nekat. Tidak ada pesta mewah. Wiji bahkan harus meminjam jas temannya yang ukurannya kedodoran untuk akad nikah. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit yang sering kebanjiran. Namun, rumah kecil itulah yang menjadi markas perlawanan. Wiji memberi nama sanggarnya dengan sangat sarkas, Sanggar Suka Banjir. Sebuah ledekan untuk nasib mereka. Banjir kok disuka, ya mau bagaimana lagi, dinikmati saja sambil berkarya. Mata yang buta dan kota yang terbakar. Memasuki tahun 90-an, Wiji Tukul menyadari satu hal. Puisi tidak bisa mengubah nasib jika hanya dibacakan di panggung. Puisi harus turun ke jalan. Wiji mulai melakukan hal yang tabu di zaman Orde Baru, mengorganisir buruh. Dia memimpin demonstrasi besar-besaran buruh pabrik tekstil Sritex di Solo. Bayangkan, pria kecil cedal itu berdiri di atas truk, memegang mikrofon. Saat dia berorasi, ribuan buruh yang biasanya takut pada mandor, mendadak berani mengepalkan tangan. Suaranya yang gagap berubah menjadi auman singa. Kata-katanya sederhana. Mesin terus berputar, pabrik terus tumbuh, tapi kita tetap miskin. Aparat keamanan mulai menandai wajahnya. Dia bukan lagi seniman nyentrik, dia adalah agitator, penghasut. Tahun 1995, keberanian itu meminta tumbal. Dalam sebuah aksi protes buruh di Ngawi dan Solo, aparat bertindak brutal. Wiji Tukul ditangkap. Dia tidak hanya diinterogasi, dia dipukuli. Wajahnya dihantam popor senapan, tubuhnya diinjak-injak lar sepatu militer. Akibat penyiksaan itu, mata kanannya cedera permanen. Dokter memvonisnya mengalami kerusakan retina yang parah. Penglihatannya kabur, nyaris buta sebelah. Dia harus memakai kacamata tebal untuk membantu sisa penglihatannya. Apakah dia kapok? Justru sebaliknya. Rasa sakit fisik itu menjadi bensin yang membakar semangatnya. Dia pernah berkata pada temannya, "Mataku boleh mereka butakan, tapi mata hatiku justru semakin awas melihat kebusukan mereka." Merasa perjuangan sendirian tidak cukup, Wiji bergabung dengan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ini adalah partai anak muda yang paling dibenci Soeharto. Isinya mahasiswa dan aktivis yang berani menuntut pencabutan dui fungsi ABRI. Di PRD, Wiji menjadi ketua Jaker, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Dia mengajarkan kawan-kawan mahasiswanya untuk tidak elitis. Dia membawa mahasiswa turun ke kampung kumuh, belajar bahasa rakyat. Nama Wiji Tukul kini masuk dalam daftar merah intelijen di Jakarta. Dia dianggap sebagai otak budaya yang meracuni pikiran pemuda. 27 Juli 1996, Jakarta membara. Kantor PDI di Jalan Diponegoro diserbu massa bayaran dan aparat. Kerusuhan meledak di Jakarta, peristiwa kuda tuli. Pemerintah Orde Baru butuh kambing hitam. Telunjuk mereka langsung mengarah ke PRD. Para aktivis PRD dituduh sebagai dalang kerusuhan, dicap sebagai PKI gaya baru. Perburuan besar-besaran dimulai. Wajah-wajah aktivis muda termasuk Wiji Tukul dipampang di koran-koran sebagai DPO, Daftar Pencarian Orang. Wiji Tukul kini resmi menjadi musuh negara. Malam itu di Solo, kabar buruk sampai ke telinga Wiji.
Rumahnya sudah diawasi intel. Dia tahu, jika dia tetap di rumah, dia akan dikarungkan dan tak akan pernah keluar penjara hidup-hidup. Dengan hati hancur, dia berkemas seadanya. Dia menatap wajah Sipon dan anak-anaknya, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah, yang masih kecil. Wiji mencium kening istrinya dan berbisik, "Pon, aku harus pergi, jaga anak-anak. Kalau situasi aman, aku pasti pulang." Sipon mengangguk sambil menahan tangis. Dia menyelipkan uang receh terakhir yang mereka punya ke saku Wiji. Malam itu, Wiji Tukul melompat pagar belakang, menghilang ke dalam kegelapan. Itu adalah awal dari pelarian panjang yang sepi, berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain. Agustus 1996. Wiji Tukul bukan lagi warga negara bebas, dia adalah buronan. Fotonya terpampang di koran dan kantor polisi dengan status berbahaya. Jawa terlalu panas untuknya. Jaring intelijen Orde Baru terlalu rapat. Dibantu oleh jaringan aktivis bawah tanah, Wiji dilarikan keluar pulau. Dia menyeberangi Laut Jawa menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Di atas kapal yang terombang-ambing ombak, Wiji menatap laut gelap. Dia merasa menjadi orang asing di negerinya sendiri. Dia tidak mencuri uang rakyat, dia tidak membunuh orang, tapi dia diburu seolah dia kriminal paling keji. Satu-satunya kejahatannya adalah dia berani berkata tidak pada Soeharto. Di Pontianak, Wiji Tukul harus membunuh dirinya sendiri. Nama Wiji Tukul harus mati agar dia bisa tetap hidup. Dia menggunakan berbagai nama samaran, kadang dipanggil Paul, kadang Mat. Dia mengubah penampilannya drastis, rambutnya dipanjangkan, kumisnya dibiarkan tebal. Dia mencoba melebur dengan penduduk lokal. Dia tinggal berpindah-pindah di rumah aman, safe house, milik kerabat aktivis. Hidup dalam pelarian adalah hidup dalam ketakutan abadi. Setiap kali ada mobil berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup kencang. Setiap kali ada orang asing menatapnya terlalu lama di pasar, keringat dingin mengucur. Paranoia menjadi teman tidurnya setiap malam. Namun, musuh terbesar Wiji di persembunyian bukanlah intel, melainkan kesepian. Dia merindukan Sipon, dia merindukan celoteh Fitri dan Fajar. Komunikasi sangat terbatas, telepon rumahnya di Solo sudah disadap 24 jam. Surat menyurat harus lewat kurir berantai yang memakan waktu berminggu-minggu. Wiji sering duduk melamun menatap hujan di tanah Borneo, membayangkan apakah anak-anaknya makan dengan layak, apakah Sipon diteror polisi. Rasa bersalah menghantuinya. Dia merasa menjadi ayah yang pengecut karena meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan diri sendiri. Dalam kesunyian itulah, Wiji kembali pada satu-satunya senjata yang dia punya, pena. Dia menulis gila-gilaan. Puisi-puisi yang lahir di masa pelarian ini terasa berbeda, lebih gelap, lebih reflektif, tapi makin tajam. Dia menulis sajak legendaris, para jenderal marah-marah. Dia menulis, "Aku tidak mati, aku masih utuh dan kata-kata belum binasa." Menulis adalah cara Wiji menjaga kewarasannya. Dia ingin membuktikan pada penguasa bahwa meski badannya disembunyikan di lubang tikus sekalipun, pikirannya tetap bebas merdeka. Puisi-puisinya diselundupkan ke Jawa, dibacakan di mimbar-mimbar demonstrasi, menjadi semangat bagi kawan-kawannya yang masih berjuang. Awal 1998, angin perubahan mulai bertiup. Krisis moneter menghantam Indonesia, rupiah anjlok, mahasiswa mulai turun ke jalan, Soeharto mulai goyah. Mendengar kabar itu dari radio dan koran, Wiji tidak bisa diam. Darah aktivisnya mendidih. Dia merasa bersalah bersembunyi di tempat aman sementara kawan-kawannya bertaruh nyawa di Jawa. Wiji mengambil keputusan fatal. Dia memutuskan keluar dari persembunyiannya. Dia ingin kembali ke Jawa. Dia ingin berada di pusat badai, Jakarta. Kawan-kawannya di Kalimantan sempat mencegah, "Jangan pulang dulu Ji, masih bahaya." Tapi Wiji menjawab, "Soeharto sebentar lagi jatuh, aku harus ada di sana." Dia tidak tahu, kepulangan ini adalah perjalanan menuju titik nol. Logika, kata, dan jaringan senyap perlawanan. Setelah peristiwa Kuda Tuli 1996,
Jakarta menjadi tempat persembunyian paling berbahaya bagi Wiji Tukul. Namun, Jakarta juga adalah pusat pergerakan. Wiji Tukul tidak berjuang sendirian. Ia diselamatkan dan ditampung oleh jaringan aktivis yang terdiri dari akademisi, mahasiswa UI, dan seniman. Mereka adalah bunker intelektual yang menyediakan tempat persembunyian, uang, dan kurir rahasia. Wiji Tukul adalah simbol. Ia adalah suara otentik rakyat jelata yang harus dilindungi. Di tempat persembunyiannya yang rahasia, Wiji kembali bertemu dengan kawan-kawannya di PRD, Partai Rakyat Demokratik, dan Jaker, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Ia tetap menulis, namun kali ini puisinya bukan untuk orasi, melainkan untuk menyuntikkan semangat kepada para aktivis di Jakarta. Di lingkaran aktivis Jakarta, Wiji Tukul bertemu dengan para pemikir yang berbeda alam. Di Solo, ia berhadapan dengan lumpur dan pabrik. Di Jakarta, ia berhadapan dengan logika dan filsafat. Disinilah ia bertemu tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung, seorang dosen filsafat muda dari Universitas Indonesia, dikenal dengan kritiknya yang tajam, logis, dan tak kenal kompromi. Rocky dan para intelektual ini sangat mengagumi keberanian Wiji Tukul. Pertemuan mereka adalah pertemuan antara senjata moral, puisi Tukul, dan senjata nalar, logika Gerung. Wiji Tukul memberi mereka emosi yang otentik dari rakyat, sementara Rocky Gerung memberi Wiji Tukul pemahaman tentang kerangka berpikir yang diperlukan untuk menganalisis kekuasaan Orde Baru. Mereka bersinergi, logika menyusun strategi, dan puisi membakar semangat massa. Selain Rocky Gerung dan aktivis PRD, Wiji juga terhubung dengan jaringan budaya yang lebih luas. Ia adalah bagian dari lingkaran MH Ainun Najib Cak Nun. Walaupun pertemuannya mungkin tidak seintens di tahun-tahun sebelumnya, Cak Nun dan budayawan lain ikut melindungi dan menyebarkan karya-karya Wiji Tukul. Di era di mana media cetak dikontrol ketat, puisi Wiji Tukul disebar melalui jalur yang tak terdeteksi, fotokopian buram. Setiap puisi yang ia tulis di persembunyian segera disalin ratusan kali dan disebarkan ke kampus, pabrik, dan demonstrasi. Jaringan intelektual dan budaya inilah yang menjadi sistem logistik Wiji Tukul. Mereka memastikan bahwa meski fisiknya disembunyikan, kata-katanya harus tetap hadir dan berteriak di jalanan. Masa pelarian ini adalah panggung terakhir bagi Wiji Tukul untuk berinteraksi dengan dunia yang ia perjuangkan. Di tengah ketakutan dan bahaya, ia menyaksikan bagaimana ide-ide yang ia bantu tanamkan bersama PRD, akademisi, dan seniman mulai membuahkan hasil. Krisis moneter datang dan Orde Baru mulai goyah. Wiji menulis puisi yang menegaskan semangatnya di masa pelarian ini. Atu masih utuh dan kata-kata belum binasa. Sebuah pernyataan heroik. Ia tahu, meskipun ia mungkin akan tewas dalam persembunyian, kata-katanya tidak akan pernah bisa dibunuh. Inilah keyakinan yang membawanya kembali ke Jakarta, ke pusat badai, untuk menyaksikan fajar kemenangan yang sayangnya ia tidak sempat nikmati. Jakarta, Badai Mei, dan Kata yang Hilang. Tahun 1997 dan awal 1998 adalah masa paling kritis bagi Orde Baru. Krisis moneter menghantam dan tekanan massa tak terbendung. Wiji Tukul yang sudah bersembunyi di berbagai kota seperti Pontianak memutuskan kembali ke Jakarta. Ia kembali bukan untuk bersembunyi. Ia kembali karena perjuangan memanggilnya pulang. Jakarta adalah pusat gejolak dan Wiji ingin berada di sana untuk menjadi saksi mata sejarah yang sebentar lagi akan berubah. Ia yakin puisi-puisinya akan lebih tajam jika ia berada di antara kerumunan demonstran. Namun, keputusannya untuk kembali ke pusat badai adalah keputusan yang sangat berisiko. Ia tahu aparat telah melacak setiap jejaknya. Setiap hari yang ia habiskan di Jakarta adalah pertaruhan hidup dan mati. Pada April 1998, Wiji Tukul terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya sesama aktivis. Situasi saat itu sangat tegang. Para aktivis diculik satu persatu.
Kelompok intelijen bekerja secara brutal. Wiji Tukul tidak menghilang di tengah keramaian demonstrasi. Ia menghilang dalam kesunyian. Setelah berpisah dari rekan-rekannya di sekitar Jakarta, Wiji Tukul lenyap tanpa jejak. Tidak ada saksi mata, tidak ada surat, tidak ada pesan. Ia menghilang seolah-olah ditelan bumi. Para aktivis yang lain meyakini ia telah menjadi korban operasi penangkapan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh rejim yang sekarat. Sementara Wiji Tukul menghilang, di Solo, istrinya, Sipon, Diana Ruri Widyastuti, dan kedua anaknya, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah, menjalani penantian yang penuh kepiluan. Sipon tidak tahu apakah suaminya ditangkap, dibunuh, atau masih hidup. Tidak ada makam yang bisa diziarahi, tidak ada jasad yang bisa dimakamkan, tidak ada penutup. Penantian Sipon bukan sekedar menanti kepulangan suami, tetapi menanti kebenaran. Ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya, sambil tetap memegang erat keyakinan bahwa Wiji akan kembali. Ia menjadi simbol dari ribuan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia yang hidup tanpa kepastian. Penantiannya adalah bagian paling mengharukan dari kisah Wiji Tukul, sebuah pengorbanan yang dilakukan di rumah, jauh dari sorot lampu panggung. Hingga detik ini, Wiji Tukul tetap berada dalam daftar panjang korban penghilangan paksa di Indonesia yang tidak pernah ditemukan. Meskipun Orde Baru tumbang tak lama setelah ia menghilang dan demokrasi kembali berdiri, kebenaran tentang nasibnya tetap menjadi misteri yang menyakitkan. Namun, Wiji Tukul tidak benar-benar hilang. Ia meninggalkan warisan paling berharga, kata-katanya. Puisi-puisinya, terutama karyanya yang menjadi antem perlawanan, peringatan 1996, terus disuarakan hingga hari ini. Hanya satu kata, lawan. Wiji Tukul telah tiada secara fisik, tetapi ia menang secara spiritual. Ia membuktikan bahwa kekuasaan bisa menghancurkan tubuh, tetapi ia tidak akan pernah bisa membunuh kata-kata yang lahir dari kebenaran. Wiji Tukul kini adalah simbol abadi perlawanan, integritas, dan pengorbanan rakyat kecil yang menuntut keadilan. Sobat Dongeng Sejarah, Wiji Tukul memilih untuk menjadi kata-kata, dan kata-kata tidak pernah mati. Kisahnya adalah pengingat bahwa keadilan adalah utang sejarah yang harus kita tagih. Jika kalian tersentuh oleh kisah pengorbanan Wiji Tukul dan penantian Sipon, berikan tanda dukungan moral kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jika Wiji Tukul ada hari ini, puisi apa yang akan ia tulis tentang Indonesia saat ini? Tuliskan pandangan jujur dan reflektif kalian di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah luhur ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus menyuarakan kebenaran, satu puisi pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya satu kata, lawan.